Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, bagus. Pertama-tama terima kasih ya telah datang pada kegiatan pada pagi hari ini. Bapak sangat senang sekali bisa mengajar di kelas yang luar biasa ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Saya boleh Pak? Ya, silakan. Oke, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan lancar hingga selesai. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak ya sudah memimpin doa sebelumnya. Sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, ada yang sudah tahu Bapak ini siapa? Oke, perkenalkan dulu ya. Nama Bapak ini orang Setiawan, Bapak guru bimbingan dan konselingnya bagi sekolah kalian. Bapak bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Sekilas itu perkenalan dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang Bapak? Saya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Bapak ini memegang apa saja ya Pak? Ya, Bapak ini kan guru bimbingan yang baru di sekolah kalian. Bapak ditugaskan untuk mengajar kelas 10, dimulai dari 10 administrasi perkantoran, 10 akuntansi, dan 10 pemasaran. Jadi begitu. Jadi kelas saya dipegang oleh Bapak ya? Iya, betul sekali. Oke, setelah tadi Bapak sudah memperkenalkan diri, silakan kalian ya memperkenalkan diri kalian masing-masing. Apakah sudah ada yang mengenal satu sama lain? Ada. Yang penting dari kelas ya. Oke. Silakan yang ingin pertama memperkenalkan diri. Ya, silakan. Teman-teman, perkenalkan anak saya Mawati dari kelas administrasi perkantoran. Saya tinggal di Jakarta Timur. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Pak. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Zahra. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Saya bertempat tinggal di Bogor. Sama kayak ini ya. Iya. Ya, luar. Silakan selanjutnya. Saya Pak. Dan dari teman-teman perkenalkan nama saya Resi Sadia. Teman-teman bisa panggil saya Kes. Saya kelas 10 administrasi perkantoran tempat yang ada dan pikiran. Saya tinggal di Jakarta Timur. Ya, silakan selanjutnya. Siapa? Halo ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nicaulia Rahma. Kalian bisa manggil Diva. Aku dari kelas 10 akuntansi, terus aku tinggal di Depok. Ya, tadi administrasi ada 3 ya. Iya. Sekarang dari akuntansi IPA ya. Iya. Dan silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Revani Najla. Saya dari kelas 10 administrasi perkantoran. Nah, saya tinggal di Jakarta Utara. Oh, berarti ini ada AP juga ya berarti ya? Iya. Oh, iya. Berarti ada 4 orang berarti ya. Oke, silakan selanjutnya. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ina Wirusanti. Biasa dipanggil Ina. Saya kelas 10 akuntansi. Saya tinggal di Jakarta Timur. Halo. Ya, silakan selanjutnya. Perkenalkan semuanya, nama saya Safira Mawar. Biasa dipanggil Safira. Saya tinggal di Depok. Saya kelas 10 akuntansi. Yang sama kayak ini ya. Saya juga Pak. Oh iya. Oke, selanjutnya yang belum. Saya perkenalkan, nama saya Kadi Handayani. Saya dari kelas 10 pemasaran. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Halo. Oke, berarti ada pemasarannya. Silakan selanjutnya. Saya Pak. Ya. Perkenalkan, saya Tika dari
tinggal satu orang ya? Ya, silakan. Ini udah belum Pak? Kami ada lebih. Oh, 2 orang ya berarti. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Nadia Jadi, persis bisa dipanggil dengan Anda. Saya dari sini penasaran sama Bu Jadi. Kita Oh iya. Ya, silakan terakhir. Oke, selanjutnya saya perkenalkan namanya Ulfa dari kelas 10 pembelajaran. Saya dari Ada. Saya juga tinggal di Citayam. Oke, terima kasih semuanya. Berarti di sini administrasi perkantoran keempat ya. Iya. Ari, Yuda, Raihana, sama Des. Dari akuntansi ada Ina Aulia, ada Diva, dan Safira. Dan yang terakhir ada pemasaran, ada Pak juga. Ada Meli, ada Nada, ada Umi, dan ada Nita. Nah, walaupun kalian kelasnya yang sama nih, kalian tidak diperkenankan ya, hanya berdiskusi sesama kelasnya. Misalkan nih Dinda sama Raihana, bukan dari administratif kantoran ya, tidak diperkenalkan, hanya berdua yang berdiskusi. Begitupun dengan Umi atau Nada yang dari pemasaran ya. Nah, jadi kita semua bisa saling menanggapi atas kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Sebelum kita terlalu jauh, nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang sudah atau ada yang tahu belum bimbingan kelompok itu seperti apa? Saya sudah belum. Berarti 2 orang ya, Ari dan Meli ya. Nah, ini pertama untuk Ari. Apa yang Ari ketahui tentang bimbingan kelompok yang Ari laksanakan sebelumnya? Kalau saya waktu itu bimbingan kelompok itu membahas. Oh maaf ya. Kalau waktu itu saya bimbingan kelompok itu membahas mengenai berbagai permasalahan dan pemecahan masalah dalam dinamika kelompok. Oke, ya. Silakan Meli. Ya Pak, saya juga setuju Pak dengan Ari karena pas kemarin saya ikut bimbingan kelompok tidak membahas suatu permasalahan untuk memecahkan masalah pada kayak gini juga Pak, dan juga meningkat ke kelompok itu Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ari dan Meli. Jadi Bapak akan jelaskan dulu ya bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan bimbingan yang konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti kita pada saat ini. Yang di dalamnya membahas tentang pengembangan diri dan pemecahan masalah yang ada di diri dalam kalian yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi seperti itu. Sebelum kita selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap bimbingan kelompok ini? Saya Pak mau bertanya. Ya, silakan kita. Kira-kira tujuan dari bimbingan kelompok ini apa ya? Ya, bagus sekali pertanyaan dari kita. Setelah Bapak tadi sudah menjelaskan tentang bimbingan kelompok, pertanyaan kita tadi tentang tujuannya ya. Ya. Nah, kira-kira Anda sekalian ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini dilaksanakan? Ya, silakan Pak Ina. Mungkin untuk menambah informasi baru sih Pak menurut saya. Ya, betul sekali, itu salah satunya yang menambahkan informasi atau pemahaman baru terhadap topik yang nanti akan dibahas. Silakan, ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Tirta? Ya, silakan. Jadi tujuannya mungkin kita biar tidak suaranya boleh dibikin lagi Pak ya. Jadi mungkin tujuannya bisa bikin kita jadi lebih berani untuk berbicara di depan umum kayak di depan teman-teman ini. Terus kita juga jadi berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat kita seperti itu sih Pak menurut saya. Ya, betul sekali. Dari Raihana dan Enda. Jadi seperti itu Tirta. Tujuan dari dilaksanakan bimbingan kelompok ini salah satunya mendapatkan informasi baru atau pemahaman baru terhadap topik yang akan kita bahas nanti. Selain itu, seperti yang apa yang dikatakan oleh Dinda, jadi kita terlatih untuk memberikan pendapat, berani bertanya dalam diskusi kelompok ini. Jadi seperti itu. Pada saat bimbingan kelompok nanti kita laksanakan, ada beberapa hal yang harus kalian mengerti, yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, jika dirasa ada informasi atau permasalahan yang dirasa bersifat rahasia,
mohon untuk tidak disebarkan secara luas, tidak boleh keluar dari kelompok ini ya nanti ya. Lalu kalian diharapkan mampu secara terbuka untuk menyampaikan pendapat, tanya dalam diskusi nanti yang akan kita laksanakan. Selanjutnya kalian juga diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir, kalian diharapkan memperhatikan norma dan kepatutan selama kegiatan berlangsung. Misal, bagaimana kalian bersikap duduk, bagaimana kalian berbicara, misalkan hari sedang bertanya, tidak saling berargumen satu sama lain ya. Contohnya ya Pak ya. Ya betul, biar tidak saling bentrok gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Nah, dalam kegiatan bimbingan dan kelompok nanti kita akan menggunakan teknik psikodrama. Nah, dari kalian semua, apakah sudah ada yang tahu teknik psikodrama itu seperti apa? Biasanya kita seperti diskusi aja ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teknik psikodrama. Jadi teknik psikodrama ini nanti kalian dibagi perannya masing-masing. Jadi nanti kalian akan mementaskan sesuai dengan peran yang akan dibagi nanti. Jadi seperti itu. Ya silakan Iqbal. Berarti nanti kita tidak ada diskusi kelompok ya Pak, tapi lebih ke pentas drama. Ya betul sekali, tapi tetap kita akan menggunakan diskusi nanti setelah pentas dilaksanakan. Pertama-tama kita akan membagi dulu perannya masing-masing. Lalu setelah itu kita akan mementaskan baru diskusi tentang permasalahan yang ada di topik nanti. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, bagaimana kita bermain games terlebih dahulu? Kira-kira ada yang punya usulan gamesnya seperti apa? Apa ya? Apa? Saya Pak. Ya silakan Ini Meli. kaki ibu Pak. Ini gimana tuh? Kayak kalau misalkan K berarti kita angkat tangan kanan. Tapi kalau misalkan I kita angkat tangan kiri. Kalau U kita angkat tangan Pak. Gimana yang lain? Boleh. Kalau kamu Gak gampang ya? Oh iya udah, silakan nih Pak. Mainan ini Pak. Jadi lipatan nih kayak gitu Pak. Jadi misalnya hitung 1, 2, 3-nya kita tepuk tangan. Terus 4, 5, 6. Pokoknya lipatan 3 harus tepuk tangan gitu Pak. Orang yang nyebutin angka. Jadi nggak boleh nyebut angkanya. Iya Pak. Coba gimana lagi Pak? Contohnya. Berarti itu mana ya? Coba berarti tadi ya. Berarti satu. Dia kali. Ganjil ada 2, 3, 4, 5. Kalau ganjil 4, 2, 4. Iya ganjil 6 gitu. Kalau ganjil muda. Udah ya. Lipatan 3-nya Pak. 1, 2, 4. Jadi ya 1, 2, oh. Ya salah. Diacak ya nomornya ya. Gimana Pak ya Pak? Iya, nggak dari 1 maksudnya. iya. Gitu. Ya Pak. Hukumannya apa Pak? 25. Ada hukumannya nggak? Ada. Apa? Hukumannya apa? Apa? Hukumannya gimana ya Pak? Nyanyi T-Rex Pak. Oh iya, boleh. Pada tahu nggak? Oh, kan ini kan pada nggak tahu ya. Coba kita contohin gimana. Nyanyinya pakai gerakan bisa. Iya, pakai. Ya, terserah. Nanya. Apa? Kan T-Rex aja. Ya udah Ya, coba kita gimana? 1, 2, 3. Badannya besar, tangannya kecil, kalau menggaul, yang lain langsung mundur. T-Rex. Oke. Gimana? Boleh Pak. Tadi dari sini ke kanan dulu ya. Dulu aja. Oke. Masa dari 1? Bebas lebih menantang Pak. Iya, betul. Kita lihat Meli apakah salah. Coba
percobaan dulu ya. Percobaan. Ini ya. Percobaan. Percobaan. Harganya berapa? 3 kali putaran. 3 orang aja Pak. 3 orang ya berarti ya. Jadi 3 kali putaran. Iya, iya. Tergantung. Pak coba dulu Pak. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. oh itu seharusnya 12 ini ya. Oh iya. Percobaan kan? Iya, mulai. Oke, mulai ya. Dari 1 apa acap? Acap nih. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16. Saya benar nggak sih? Iya. Saya selesai dulu ya. Nanti satu ya. Nanti 1. Nanti langsung ke Umi ya. Ya. Oke. Dari 7. Nih, dari 1 ya, coba ya. Berarti ini. Iya. Iya. aku mundur Jangan kalian dari kita mau Ya 2. Berarti dari Umi ingat ya. jangan salah juga aja. buka banyak oke terus Iya. ayo mau mulai Pak. Dari 10. 11, 13, 14, 16, 17, 18, 16. 20, 24, 26, 25 bukan itu. Oh. 25, 26. 25 bukan itu. Oh. 22. Benar nggak? Aku tadi kan 23. Tadi kan Ya. 23 Ayo, taruh. dari sini buat nanti. 21. Oh, 7 kali 3 21. 22. Saya salah. ya udah 4 orang deh nyanyi. Kita Berapa nyanyinya berapa putaran? pakai gerakannya guys. Boleh. Jangan gitu boleh. Ayo, kalau nanti juga ya. Udah berarti di sini Ari, Ipang, ada dan Bugis ya. Oke. Ayo. Nyanyi. 2, 3. Harus nyanyi semua ya. Kita liatin ya. Harus nyanyi semua ya. Ya, sama tahu. Bong Pak. Dia mau keluar. Harus nyanyi empat-empatnya, ayo. 1, 2, 3. Badannya besar, sangat kecil. Kau mau Harinya nyanyi. Oh,
tangan ini ya. Iya. Iya, biar ketahuan siapa yang main ini. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Banyak besar, banyak kecil, kau mengaum. Jangan langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Cuma itu namanya. Oke, terima kasih semuanya telah semangat semua pada gamesnya. Gimana kira-kira? Tambah semangat atau enggak? Semangat Pak, soalnya saya kalah tadi. Oke, kira-kira dari kegunaan games tadi kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan pada diri kalian? Banyak. Fokus ya. Jadi nggak ngantuk, Pak. Ya. Jadi lebih akrab, nambah Semangat. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya ya. Jadi pada kegiatan selanjutnya ini kita akan sama-sama menentukan topik yang akan kita bahas nanti untuk menentukan perannya masing-masing dalam teknik psikodrama ini. Gimana, sudah paham ya? Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti tentang teknik psikodrama ini, sebelum kita kegiatan tersebut, ada yang tahu tidak gunanya kita duduk melingkar seperti ini? Oh ya, silakan. Kayaknya menjawab juga. Silakan sepeda. Kalau menurut saya, kita duduk melingkar itu ya akrab, terus ya saling kan besar, jadi suaranya juga lebih kedengaran, seperti itu sih Pak. Kalau saya punya sama sih Pak, jadi ya duduk melingkar tuh lebih apa sih dari bapaknya juga kan bisa melihat nih kita semua orang. Ya, jadi kegunaan duduk melingkar ini biar kita saling akrab karena berdekatannya, tidak ada sekat di antara kita. Bisa ya Pak. Iya. Kalau duduk sendiri-sendiri kan ada sekatnya. Iya, tidak pakai Pak. Ya, jadi komunikasinya tidak lancar gitu. Oke. Maaf suaranya gede ini. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke kegiatan inti tentang psikodrama ini, dan pada kegiatan tersebut nanti kita akan membagi perannya masing-masing dalam memainkan drama atau pentas. Gimana? Sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Kira-kira siapa nih yang ingin menyampaikan tentang topik yang akan kita bahas dalam teknik psikodrama? Silakan jika ada yang ingin yang topiknya. Bagaimana kalau kita membahas tentang kuliah dulu Pak? Iya, jadi nanti kita tekniknya memainkan peran tentang kuliah. Iya. Ada yang pernah ada pengalaman. Ya, jadi nanti kita voting ya. Iya. Selanjutnya jika ada masukan tentang topik yang kita bahas. Ya. Saya kayaknya ini Pak, insecure kayaknya lebih. Oh iya, boleh. Pak. Boleh tentang Saya juga setuju apa kayak masalah insecure kan ada zaman-zaman sekarang tuh kayak masih ya kayak glowing gitu kan biasanya sekarang masih skincare terus kayak yang mau skincare kayak merasa Banyak yang produksi. lebih ini sih ya, lebih jadi kita merasakan semua ya ini ya. wanita mengerti. Iya. Silakan Rayhana dulu. Saya setuju dengan topik belajar seksual. Oh iya. Bisa juga ya, nanti kita menerangkan ya. Saya Dan sehari. Kalau menurut saya sih saya setuju sama topik insecure soalnya. Oh iya. Saya setuju sama Umi sama Rubes tentang topik insecure soalnya tuh kayak insecure kan kadang suka membuat kita kurang percaya diri ya. Jadi tuh malah menyulitkan diri kita sendiri seperti itu. Oke, berarti di sini ada 3 topik ini ya. Dari Sapira tadi tentang bullying, dari Rubes tentang insecure, dan dari Hana tadi banyak seksual. Kayaknya lebih banyak yang insecure ya. Kalau kita tentang insecure aja tentang teknik psikodrama ini. Setuju Pak. Oke,
Oke, baik. Setelah tadi kita sudah memvoting tentang topik psikodrama tadi, jadi kita dalam psikodrama ini akan memainkan peran insecure ya. Iya, Pak. Jadi nanti kita akan memainkan psikodrama tersebut. Nah, di sini Bapak sudah membagikan peran masing-masing. Peran utama akan dimainkan oleh Meli Handayani. Gimana Meli? Jadi perannya ini murid yang merasa insecure ya nanti ya. Iya, Pak. Peran selanjutnya akan diperankan oleh Ari. Ari di sini sebagai guru kelas ya, nanti akan mengajar. Iya, cocok, Pak. Siap Ari? Siap. Oke, selanjutnya ini ada peran teman-teman sekelasnya Meli. Di sini ada 6 orang, ada Safira, ada Gesi, ada Diva, ada Ina, Tirta, dan Dinda. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya ini ada 2 orang yang tidak memainkan peran ya, nanti jadi memperhatikan jalannya drama. Di sini ada Nada dan ada Raihana. Oke. Siap, Pak. Dan peran terakhir sebagai narator akan dibawakan oleh Umi. Siap Umi? Bagaimana anak-anak sudah mengerti perannya masing-masing? Oke, jika kalian sudah mengerti, diharapkan kalian mempersiapkan peran masing-masingnya nanti ya, sesuai apa yang telah ditugaskan. Setelah ini narator akan dibawakan oleh Umi, jadi kalian akan bersiap-siap memainkan peran masing-masing. Baik, Nanti teksnya saya lihat Bapak. Iya, nanti akan saya kasih teks tentang jalannya drama nanti. Oke anak-anak semua, kita akan segera memulai bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Sebagai pengantar akan dibacakan oleh Umi tentang skrip psikodrama. Silakan Umi. Baik teman-teman, karena drama hari ini kita mengangkat mengenai tema insecure, yang dimana di sini itu menceritakan ada seorang anak yang bernama Meli. Nah, anak ini dia memiliki karakter yang sedikit pemalu, kemudian sulit berbaur juga dengan teman sekelasnya. Nah, suatu ketika di dalam kelas terjadilah kegelisahan yang dialami oleh Meli karena merasa sendiri dan tidak pintar. Drama dimulai. Baiklah anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai materi tentang pantun. Selanjutnya nih, Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan ke kalian mengenai materi yang tadi kita bahas. Untuk pertanyaan yang pertama nih, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari pantun? Siapa? Siapa ada yang mau? Saya deh Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, pantun itu merupakan salah satu karya sastra yang kaitan dengan alur Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, siapa yang tahu unsur dari pantun itu ada apa aja? Saya deh Bu. Oh iya, silakan Samira. Jadi unsurnya itu tadi ada 2. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua itu unsur ekstrinsic gitu. Lalu selanjutnya ada yang tahu nggak ciri dari pantun itu apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Tadi kita bahas deh Bu. Ya, silakan. Jadi ciri-ciri dari pantun itu berupa bait. Nah, ada yang 4 bait, 6, 8, dan 12. Nah, bait pertama itu disebutnya sambilan, dan bait yang itu disebutnya isi. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya nih, ada yang tahu nggak struktur dari pantun? Jadi Bu. Ini Bu, tadi kan Rukia sudah bilang ya tentang sampiran. Iya, betul. Nah, ya, jadi struktur dari pantun itu ada 2 bagian. Nah, yang tadi Rukia bilang itu ada sampiran dan isi. Terus sekali, tepuk tangan.
Lalu selanjutnya nih, ibu ingin bertanya, untuk apa sih sebenarnya pantun itu diciptakan? Saya tahu bu, ya silakan bu. Itu bu, Udah baca bu. jadi itu pantun tercipta sebagai alat pemelihara bahasa. Alat pemelihara bahasa. Lalu selanjutnya nih, siapa yang tahu jenis-jenis dari pantun itu apa aja? Oke. Ada pantun kiasan, pantun cinta, pantun jenaka, pantun Lupa. pantun teka-teki, pantun agama dan privasi. Oke. Selanjutnya nih, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, ibu ada satu pertanyaan, yaitu siapa yang bisa untuk mencontohkan dan atau membuat pantun dari yang sudah teman-teman jelaskan tadi? Siapa nih? Dulu. Meli tuh belum bu. Oh iya, Meli, silakan kamu untuk membuat contoh satu pantun. Silakan Meli. Jadi baca sih. Ngapain? Saya nggak tahu bu, nggak balik gitu dia. Tadi kan udah nggak boleh diketawain ya. Ya. Benar Meli nggak bisa. Iya bu, saya nggak bisa bu. Oke. Lalu siapa yang bisa untuk mencontohkan satu pantun saja? Saya Silakan. Oke sama pinter ya. Oke sama pinter ya. Pinter lah. Ranking 1 kan. Iya. Oh iya. Satu. Silakan dulu guys untuk contoh pantunnya. Anak ayam dengan sebel. Berarti 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Oh iya. Supaya kita tidak ketinggalan. Keren ya Bu ya, keren banget. Oke, baiklah karena tadi pertanyaan untuk Mary sudah dijawab sama Lubis, maka kita akhiri materi mengenai pantun ini. Pulang bu. Ya, pulang. Yes. Ingat, bicara Oke, anak-anak, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mau langsung pulang atau mau ada tebak-tebakan nih? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Yang gampang. Yang gampang aja. Bebas tebak-tebakannya tentang agama aja. Ayo, Aduh. Coba bu, coba dulu. bisa nggak ya? Oke, siapa nabi yang dimakankan paus? Siapa? Iya betul. Kita sama pulang. Aku di depan ya. Sekarang ya pulangnya ya. Ini kan di bawah bukunya. Iya, lalu nih. Pertanyaan selanjutnya. Masih mau tebak-tebakan? Mau, bukan mau pulang. Oh iya. Satu lagi aja. Iya, Bu. Satu lagi aja. Semuanya. Satu aja ya. Habis itu baca doa rame-rame ya. Iya. Malaikat peniup sangkakala. Malaikat Israel. Oh iya, betul juga sekolah pulang. Itu orang kan boleh kan pulang. Iya boleh silakan. Kita di sini ke rumah Oke sih. Salim gitu. Ibu pulang. Pas kalau Pulang gitu ya. Ibu pulang dulu. Ibu makasih. Assalamualaikum. Duluan ya, Mel. Meli duluan ya. Kita Meli. Iya. Meli, jangan pulang dulu ya. Ibu yang bicara, silakan.
Jadi Meli, ibu ingin bertanya nih, kenapa tadi kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dari ibu, sedangkan materi mengenai pantun tadi kan sudah ibu berikan. Saya ibu, saya takut kalau misalkan saya salah jawab terus nanti diketawain sama teman-teman. Karena saya lihat tadi jawaban dari teman-teman bagus-bagus bu. Jadi kamu merasa insecure ya? Tadi kan teman-teman nih ingin belajar kelompok ya di rumah UKS. Lalu kenapa kamu nggak ikut belajar bersama mereka? Ya kamu bisa lebih mengetahui mengenai belajar. Karena saya ngerasa malu, saya ngerasa insecure karena mereka tuh pada pintar-pintar gitu bu. Jadi saya tuh kayak takut ketinggalan gitu, dan saya tuh takut nggak bisa berbaur sama mereka gitu bu, karena kan mereka lebih jauh lebih pintar dari saya bu. Jadi saya kebanyakan diem bu kalau misalkan main sama mereka. Oke Meli, jadi ibu bisa memberikan solusi tadi. Semoga kamu bisa mengikutinya. Jadi solusi dari ibu ini, coba kamu lebih bergaul lagi sama teman-teman kamu, nggak perlu merasa takut karena teman-teman kan tidak mengatur. Jadi kamu lebih coba untuk bergaul lagi ya kepada teman-teman. Iya bu, nanti saya coba bu, walaupun saya juga susah bu untuk bergaul gitu bu. Oke, sekian ya dari ibu. Semoga kamu bisa mengikuti pesantren. Iya bu, terima kasih ya bu untuk sarannya, saya pulang ya bu. Gimana ya caranya biar bisa deket sama mereka? Ya juga sih benar kata Ibu Ari, aku harus bisa membuka diri biar aku nggak insecure lagi. Tapi nggak apa-apa deh, aku coba dulu aja deh. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk aku biar aku bisa bergabung sama mereka dan gak insecure lagi. Oke, anak-anak semua, terima kasih telah memainkan teknik psikodrama tadi, bagus-bagus semua. Peran yang dipegang masing-masing, aplaus untuk kita semua. Oke, tadi ada 2 orang ya yang mengamati ya. Bapak ingin mengajukan pertanyaan terhadap Rayhana dan Nada. Kira-kira bagaimana peran dan tugas yang dijalankan oleh teman-teman tadi? Kalau dari saya sendiri cukup bagus sih Kak, mulai dari perannya Meli sebagai peran protagonisnya, dia juga bagus, terus juga Ari sebagai gurunya juga, dia juga bisa membuat kesimpulan dari masalah itu, terus juga ngasih solusi juga. Itu sih Pak. Mungkin dari Nada ada yang lain? Menurut saya juga sama kayak kita Meli, dia maksudnya kayak merasa insecure, dia kan sangat kurang aman di depan sebelumnya, makanya yang sering atau berbicara kepada Bu Ari, sehingga Bu Ari juga memberi masukan yang sedikit Meli merasakan dia tuh nggak sendiri Pak. Oke, terima kasih Rayhana dan Nada. Ini ada sedikit video pembelajaran tentang insecure tadi. Bapak akan sajikan harus sekalian. Pernah nggak sih lo ngeliat temen-temen lo nge-share gitu soal kebahagiaannya di media sosial? Entah mereka dapat kerjaan baru, dapat promosi, nikah lah, jalan-jalan lah, dan ya berbagai macam hal lain. Kalau pernah mungkin ngelihat hal-hal tadi juga pernah bikin lo ngerasa insecure gitu ya, nggak percaya diri, jadi iri sama orang lain, dan mungkin ya mulai mikirin hal-hal negatif tentang diri sendiri. Kita mikir banyak kekurangan, kegagalan, dan semua hal negatif tentang diri kita. Mungkin juga lo jadi ngerasa marah gitu sama diri lo sendiri, yang kok gue nggak bisa nih sesukses yang kita harapkan. Well, kalau lo mengalami hal kayak gitu, gue mau ngasih tahu lo bahwa lo berada di video yang tepat. Kenapa? Karena di sini gue bakal jelasin kenapa kita bisa ngerasa insecure dan gimana cara kita bisa mengatasinya.
So, lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Dan lo bisa memulai tahun 2021 ini dengan lebih percaya diri. Oke, pertama-tama kita bakal bahas dikit nih soal kenapa kita bisa insecure. Pakai teorinya salah satu orang, namanya adalah Rick Hanson, dari buku dia yang berjudul Resilient. Nah, kalau menurut Rick Hanson, kita itu sebenarnya punya yang namanya inner critic dan inner nurturer. Sesuai namanya, inner critic ini adalah suara di pikiran kita yang kerjanya ngeritik terus, mengkritik kalau kita salah dan ngasih tahu apa yang harusnya kita lakuin. Nah, dengan adanya si inner critic ini, sebenarnya kita bisa jadi tetap fokus dan terdorong buat mencapai tujuan kita. Kebalikannya, selain dari inner critic adalah inner nurturer. Ini adalah suara dalam pikiran kita yang kerjanya nenangin, nyemangatin, ngasih kasih sayang, atau compassion gitu. Bikin kita empati, bikin kita ngerti sama diri kita sendiri, dan bikin kita ngerasa berharga. Nah, kalau menurut Rick Hanson, inner critic dan inner nurturer itu mesti seimbang. Kenapa? Supaya kita bisa tetap fokus buat ngedapetin hal yang kita mau dan kita bisa tegar menghadapi kegagalan. Tapi sayangnya, seringkali ya, inner critic kita itu lebih gede, lebih berisik, jauh lebih kuat dibandingkan si inner nurturer. Misalnya, bukannya cuma ngasih tahu kesalahan kita apa, si inner critic ini ya kerjanya malah ngata-ngatain kita lah, bikin kita negative thinking, bikin kita ngerasa malu, atau bahkan nyari-nyari kesalahan kita. Nah, kalau udah kayak gini ya bisa jadi toxic ya gitu. Inner nurturer kita bisa jadi nggak kedengeran, dan si inner critic bisa jadi malah ngeganggu, bukan bikin kita termotivasi, malah bikin kita yang namanya insecure gitu, bikin kita nggak pede, bikin kita ngerasa buruk. Nah, dari sini kita bisa simpulin gimana nih supaya gak insecure. Well, ya supaya gak insecure, ya kita bisa ngebuat nih si inner critic ini seimbang sama si inner nurturer. Jadi kita nggak cuma terus-terusan mengkritik diri sendiri, tapi juga nyemangatin dan ngasih diri kita compassion. Ya, kita jadi coba untuk ngerti ini, harusnya sih kayak gitu. Nah, ada beberapa cara buat bisa ngelakuin ini. Pertama apa? Pertama, lo bisa coba dulu untuk mengobservasi si inner critic lo ini. Coba perhatiin deh, inner critic lo ini ngapain aja sih biasanya? Misalnya, apakah inner critic lo itu suka meremehkan pencapaian? Atau inner critic lo mungkin pernah menganggap bahwa keberhasilan lo itu adalah keberuntungan semata ya, gitu. Atau nganggep kalau keberhasilan lo itu nggak sebanding nih sama keberhasilan orang lain, gitu. Atau bisa jadi si inner critic ini lebih suka ngingetin lo tentang kegagalan lo dan bikin lo ragu sama mimpi lo di masa depan. Nah, kalau misalnya udah observasi inner critic lo itu kayak gimana, coba deh lo mulai sadari ketika si inner critic ini lagi marah-marah, lagi negatif lah sama diri lo secara berlebihan. Misal, coba sadari apakah ini udah berlebihan atau belum, dan rasional gak ketika dia ngomong hal-hal negatif. Kayak misalnya, lo nggak berguna atau lo nggak berharga gitu ketika lo lagi gagal gitu. Nah, dari sini lo bisa mulai belajar untuk memahami kalau misalnya inner critic itu nggak semuanya benar. Contohnya, misal ketika inner critic lo bilang lo nggak berguna, ya coba pikirin lagi, apa iya lo memang nggak berguna? Ya sebenarnya balik lagi ya, apakah mungkin gitu kita sama sekali nggak berguna? Apakah mungkin kita nggak pernah ngelakuin sesuatu yang bermanfaat? Nah, itu bisa kita challenge tuh si inner critic ini. Ketika kita udah nyoba observasi dan menyadari, kita bisa coba nih buat pelan-pelan ngembangin inner nurture kita. Buat ngelakuin hal ini sebenarnya kita bisa coba ya untuk belajar memperlakukan diri dengan compassion. Ya layaknya kita memperlakukan sahabat kita. Ini juga ada di video yang udah gue bahas dulu gitu. Caranya gimana? Ya tiap kali inner critic lo mulai berisik, mulai negatif, coba deh lo tanya sama diri lo sendiri, apakah gue bakal ngomong kayak gini ke sahabat gue sendiri gitu ya. Kalau lo udah mulai jahat ke diri lo sendiri, coba tanya ini, gue ulangi lagi. Apakah gue bakal ngomong kayak gini ke sahabat gue gitu, ke pacar gue gitu ya. Abis itu lo juga bisa coba untuk ngeliat kebaikan-kebaikan di diri lo sebagaimana lo selalu bisa ngeliat kebaikan di diri sahabat lo atau pasangan lo. Bahkan sekalipun dia sering gagal atau sering bikin kesalahan. Ngelakuin ini emang mungkin tidak mudah ya, tapi gue saranin ya lo coba untuk terus ngebiasain diri lo ngelakuin hal ini. Kenapa? Karena kalau menurut Rick Hanson,
Pola pikir kita itu bisa mengaruhi cara kerja otak kita. Artinya, kalau kita terbiasa untuk ngedengerin inner critic yang berlebihan, yang negatif banget, otak kita juga bakal terbiasa dengan itu. Dan ini yang bikin pikiran kita cenderung negatif terus. Tapi, kalau kita berusaha buat terbiasa memperlakukan diri dengan compassion, ya nantinya kita pun bakal jadi lebih mudah buat ngelakuin itu. Dan pikiran kita juga bakal terbiasa buat jadi lebih positif ke diri kita sendiri, meskipun memang awalnya susah. Nah, kalau itu nggak cukup, lo juga bisa coba untuk bayangin di dalam diri lo itu kayak gimana dengan konsep yang namanya caring committee. Nah, caring committee ini sebenarnya bisa dibilang kayak sekelompok orang di dalam pikiran lo yang lo imajinasikan ya, yang lo kasih tugas buat ngasih lo dukungan ketika inner critic lo mulai berisik. Coba deh lo ngebentuk yang namanya caring committee ini. Lo bisa simply ngebayangin orang-orang yang kira-kira bakal ngasih lo dukungan yang lo perlukan. Misal, lo bisa ngebayangin nih, caring committee ini adalah sahabat lo, pacar lo, orang tua lo, atau bahkan tokoh-tokoh fiksi yang lo suka, yang mereka care gitu sama lo. Nanti, tiap kali inner critic lo mulai berlebihan, lo bisa bayangin nih, caring committee ini berargumen ngelawan si inner critic. Misalnya, inner critic itu bilang, lu gagal mulu nih Van, gitu. Misal gue bilang ke diri gue sendiri kayak gitu. Nah, lo bisa bayangin, kalau sahabat lo bisa jadi mungkin bakal gak setuju ya, gitu. Dan ngasih argumen kalau misalnya, ya lo juga sebenarnya nggak segagal itu men, gitu. Lo pernah sukses, lo adalah orang yang baik, dan lain sebagainya. Nah gitu ya, itu kira-kira hal yang bisa lo coba lakuin buat mengatasi rasa insecure. Buat ngelakuin hal ini memang nggak mudah, tapi nggak apa-apa, tenang aja, wajar gitu. Toh ya, ini bukan sesuatu yang memang diajarin di sekolah. Gue dan ya tim 1% paham banget sama hal itu. Makanya ya 1% ada di sini buat Oke, setelah kita menyaksikan video tentang insecure tadi, kira-kira Bapak akan menanyakan kepada kalian semua. Kira-kira faktor apa aja yang menyebabkan insecure yang tadi Meli alami? Silakan yang ingin menjawab. Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya mungkin faktor penyebab Meli menjadi faktor penyebab Meli menjadi insecure itu karena ketidakpercayaan diri Meli. Dan mungkin juga Meli kurang bersosialisasi ya, jadi dia merasa sulit untuk berbaur dengan teman sebayanya, sehingga dia merasa insecure dan menutup dirinya untuk menjadi terbuka. Oke, mungkin faktornya bisa dari dalam diri Meli itu sendiri ya tadi, sesuai peran yang diperankan, bisa juga dari teman-temannya mungkin ya tadi ya. Iya Pak. Oke, mungkin selanjutnya Bapak akan bertanya lagi, kira-kira solusi apa yang bisa kalian berikan terhadap peran Meli tadi tentang insecure? Silakan yang ingin menjawab. Ya, silakan lagi. Kalau menurut saya sih solusinya tuh kita sebagai siswa, kalau misalnya emang kurang percaya diri, kita juga harus lebih berbaur sama teman-teman kita. Kayak mungkin nggak langsung masuk ke circle itu kan Pak, mungkin dari satu orang dulu, terus kayak gimana sih caranya biar kita ngobrol asik gitu sama yang lain, terus kayak yang Dina bilang tadi kan ada faktornya juga, penyebabnya juga, pasti ya di rumahnya mungkin kayak gimana sama keluarganya kan kita juga nggak tahu kan, itu juga paling kalau misalnya masalahnya nggak kurang di dalam materi atau belajar, mungkin kalau dari saya sebelum sekolah atau sebelum belajar, maksudnya sebelum materi itu dipelajari, dia tuh udah kayak baca dulu kan sebelum sekolah itu maksudnya. Jadi pas sudah materi ini dijelasin sama guru, si Melinya ini dia bakal udah ada gambaran tuh dijelasin sama, jadi juga teman-temannya tuh nggak ngeremehin si Meli gitu. Jadi si Meli tuh bisa nunjukin kalau dirinya tuh bisa dengan sangat gitu. Oke, terima kasih Ira dan Meli. Terima kasih semuanya. Sampai saat ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak tentang bimbingan kelompok teknik psikodrama ini? Tidak, Pak.
Baik, jika tidak ada yang diinginkan, coba berikan kesimpulan terhadap bimbingan kelompok yang kita jalani pada hari ini tentang teknik psikodrama. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan dari kelompok hari ini, kita membahas video di sini itu rasa takut, kurang percaya diri, terus rasa cemas, tertekan yang dihadapi oleh seseorang, dan berasal dari diri dia sendiri karena faktor lingkungannya. Lalu orang tersebut jangan terlalu lama berada dalam kondisi tersebut karena tidak baik untuk kedepannya, apalagi anak sekolah seperti saya ini. Terus solusinya itu lebih bergaul dengan teman dan lingkungan agar bisa menyesuaikan diri dan jangan menutup diri dari lingkungan. Oke, Profesor Mira. Ya, kira-kira siapa lagi yang ingin memberikan penyimpulan kegiatan kita pada pagi hari ini? Saya mungkin ya, Ya, silakan kita. nambahin yang tadi saya aja tentang insecure. Sebenarnya agak susah juga sih apa ya insecure kan. Kalau dikasih solusi kayak harusnya mencoba terbuka atau bergaul. Tapi kadang kalau misalnya emang dari individunya dia udah sifatnya itu tertutup, kayak ini orang disuruh bergaul, ayo dong bergaul, kayak ya susah juga gitu, Ya, kayak sulit ya. jadi kayak butuh support dari teman-temannya. teman saya kayaknya ya butuh support. Bisa kalau misalnya disuruh doang ayo bergaul gitu pak, emang harus seperti itu sih pak. Kalau yang penting itu support system. Dia harus ada kemauan dari diri dia sendiri untuk bergaul sama orang lain. Dibantu dengan dukungan dari teman-teman. Oke, terima kasih Tirta. Baik, Bapak rasa waktu kita udah mau hampir habis. Sebagai terakhir, kira-kira perasaan kalian tentang bimbingan kelompok teknik psikodrama ini seperti apa? Silakan. Oke, silakan. Dari Oh, boleh, ya. kalau dari saya sih senang sih Pak. Jadi gak menonton gitu, ketemu kita meranin beberapa peran gitu. Kalau aku tuh gimana? Kalau dari saya sih sama Pak, saya juga senang gitu. Dan juga kan apalagi kebetulan saya kan diberi kesempatan untuk menjadi peran utama. Dan saya tuh kayak karena saya jadi peran utama yang insecure, jadi tuh saya jadi ngerasa gimana rasa sedihnya ketika kita tuh dibucin, terus kita tuh merasa insecure dan teman-teman tuh kayak pada ngejauhin gitu Pak. Gitu sih, jadi lebih berasa aja gitu Pak, karena kan kita memeragakan peran itu. Jadi Oh, silakan hari. Kalau dari saya sih perasaan saya serupa, soalnya kita bisa nambahin insight baru tentang apa namanya teknik dalam drama. Siapa tahu teman-teman kan ada yang mau jadi artis kan udah ada yang apa namanya udah Oke, terima kasih anak-anak semua telah memainkan peran teknik psikodrama tadi. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang baik pada nanti. Oke, kira-kira anak-anak semua bersedia atau ingin tidak mengikuti bimbingan konseling pertemuan selanjutnya? Gimana? Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? sama aja Pak. Oke. Tekniknya ada yang baru lagi nggak Pak?
Boleh. Jadi kita teknik psikodrama ya. Mungkin minggu depannya kita bisa sosiodrama atau teknik-teknik lainnya. Banyak Iya. Mau Pak, jadi nanti kita kayak gimana kita kayak berperan. Kalau sosiodrama ya kita akan memainkan peran lagi. Oke, Pak. Oke, kalau betul. Terserah gimana yang lain. Oh iya, boleh kan ya? Yang jangan sama ya Pak? Boleh. Oke Pak. Oke, kalau gitu Bapak rasa cukup untuk kegiatan kita pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, silakan siapa yang ingin menyampaikan Bapak? Saya Pak. Boleh, silakan Budi. Oke, alhamdulillah kali ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Terus semoga untuk keselamatan kita di jalan, alangkah jadi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, baik, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih ya terhadap kalian semua sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Semoga terus semangat dan terus aktif dalam semua kegiatan. Amin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi? Silakan yang lain gimana Dinda? Saya yang penting jangan direk lagi. Oke, nyanyi ya. Satu, dua, tiga. Gelang si baju gelang, gelang si mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.